Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikmati Punamon, mahasiswa semester 2 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya tentang belajar dari sebuah kegagalan. Saya pernah mengalami kegagalan waktu SD kelas 6. Apa sih yang membuat saya gagal dalam belajar? Waktu itu saya bodo amat dengan nilai, malas dengan belajar, tidak percaya diri di depan kelas, dan sulit memahami materi pembelajaran. Setelah masuk SMP, saya mulai menyadari kesalahan tersebut. Hingga akhirnya saya mulai belajar sedikit demi sedikit untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang tidak bodo amat dengan pelajaran. Waktu itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk mendapatkan juara kelas, minimal masuk 3 besar, agar janji tersebut menjadi bentuk dari hasil pembelajaran saya selama ini. Tetapi yang saya dapatkan waktu itu hanyalah kegagalan. Terus setelah gagal, apakah kamu bakalan nyerah? Oh, tentu saja tidak. Saya adalah tipe orang yang menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk lebih giat lagi belajar dalam mencapai sesuatu yang saya inginkan. Dengan kegagalan tersebut membuat saya untuk terus belajar dan belajar lagi. Waktu itu yang menjadi perbandingan saya dalam belajar adalah teman saya sendiri, karena ia selalu mendapatkan juara dalam kelas. Kata-kata yang saya pikirkan waktu itu adalah, jika dia bisa, pasti saya juga bisa. Itu adalah kata-kata motivasi yang membuat saya untuk lebih giat lagi dalam belajar. Dan pastinya kalian pernah dengar dong kalau usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yes, I succeeded. Saya berhasil mendapatkan peringkat 3 di kelas dan itu merupakan pertama kalinya bagi saya untuk merasakan menjadi juara dalam kelas. Betapa bangga dan senangnya saya waktu itu ketika mendapatkan juara kelas yang saya idam-idamkan dan saya inginkan dari dulu. Setelah keinginan tersebut terwujud, saya ingin mencoba lagi untuk merasakan menjadi juara 2 hingga sampai menjadi juara 1. Dan pastinya dalam mencapai sesuatu itu tidak pernah mulus, pasti akan selalu ada kata gagal. Tetapi karena saya tidak pernah menyerah, akhirnya saya berhasil lagi. Naik ke kelas 2 SMP, saya mendapatkan peringkat kedua, dan naik ke kelas 3 SMP, saya mendapatkan peringkat pertama. Dan peringkat pertama tersebut bertahan hingga saya lulus sekolah menengah kejuruan. Dan ya, saya mendapatkan juara 1 berturut-turut selama 3 tahun di SMK. Dan inilah yang menjadi puncak dari keberhasilan yang saya dapatkan selama belajar, yaitu saya mendapatkan gelar siswa teladan di SMK Negeri 1 Kaidipang. Kegagalan lain yang saya dapatkan adalah saya tidak lolos SNBP pada tahun 2024 kemarin. Itu menjadi tahun yang berat bagi saya karena harus melepaskan jurusan yang saya inginkan dari dulu dan harus mengikuti SNBT. Waktu itu saya tidak siap mengikuti SNBT karena saya takut gagal lagi dan saya takut tidak bisa menjawab soal-soal pada SNBT nanti. Akhirnya saya berusaha untuk mengikhlaskan apa yang belum menjadi takdir saya bangkit kembali dari kegagalan, dan berusaha lagi untuk mendapatkan yang terbaik. Alhamdulillah dengan kerja keras, keikhlasan, dan rasa sabar, saya akhirnya berhasil lolos pada SNBT kemarin di jurusan Bimbingan dan Konseling. Dan dengan mengikuti SNBT kemarin, saya mendapatkan beasiswa KIP kuliah yang dimana saya sudah tidak membayar UKT lagi di kampus dan saya mendapatkan uang jajan setiap bulannya. Pelajaran yang saya ambil dari kegagalan ini adalah apa yang sudah kita usahakan jika bukan takdir kita memang sudah sepantasnya kita lepas. Ikhlaskan, buka lembaran baru untuk memulai yang baru, yang lebih banyak kata ikhlas dan yang lebih banyak kata sabar. Saya yakin apa yang saya usahakan tidak akan sia-sia, melainkan akan diganti dengan yang lebih baik dari apa yang diminta. Strategi atau tips yang berhasil saya gunakan dalam belajar adalah yang pertama, saya akan bertanya kepada teman, guru, ataupun dosen jika ada yang belum dimengerti. Yang kedua, saya akan belajar sendiri atau belajar mandiri. Biasanya jika belajar sendiri, materinya akan mudah dipahami. Yang ketiga adalah mengulang-ulang materi agar mudah memahaminya. Pengalaman spiritual atau emosional dalam belajar.
Yang pertama ada pengalaman spiritual, belajar sebagai jalan ibadah. Sebagai seseorang yang beragama, saya mulai melihat belajar sebagai bentuk dari ibadah. Ketika saya mengerjakan tugas dengan niat yang baik dan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, saya merasa lebih tenang dan juga ikhlas. Ilmu tidak lagi terasa berat tetapi menjadi berkah. Ini memberi saya motivasi yang lebih dalam dari sekedar nilai akademis. Yang kedua adalah pengalaman emosional, bangkit dari kegagalan. Saya pernah gagal waktu ujian. Saya merasa hancur, tapi di saat yang paling rendah pula saya menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Proses belajar setelahnya adalah bukan hanya memahami materi, tetapi juga memahami diri sendiri, bahwa saya bisa gagal dan bisa bangkit kembali. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan dalam hidup saya adalah kegagalan. Sebuah kegagalan yang saya dapatkan menjadikan kesempatan bagi saya untuk belajar dari kesalahan. Dan itu menjadi awal mula untuk mencapai keberhasilan. Mari terus semangat dalam menikmati proses belajar. Ingatlah bahwa belajar adalah perjalanan paling seru dan juga penuh manfaat. Jangan takut mencoba dan berani untuk menghadapi tantangan. Karena dari sana, kamu akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Itulah pengalaman pribadi dari saya. Harapan saya adalah semoga yang melihat video ini dapat termotivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.